Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu pada mata kuliah administrasi jaringan, di mana kali ini kita akan membahas dengan tema VLAN. Nah, seperti mungkin kalian pernah pelajari pada saat beberapa semester lalu, ya VLAN merupakan salah satu protokol yang terdapat dalam jaringan komputer, di mana dia bekerja bisa saja pada hardware switch atau bahkan ada di dalam hardware seperti router. Nah, kali ini kita akan bahas FTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, VLAN Trunking Protocol dia menggunakan frame tag untuk menandai suatu frame dari VLAN tersebut. Pada dasarnya, trunking mengizinkan komunikasi antar VLAN yang sama pada switch-switch yang berbeda. FTP menyediakan metode untuk trunking antar perangkat VLAN. FTP juga digunakan untuk menjaga konsistensi VLAN dalam melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan VLAN di dalam jaringan. Jadi pada dasarnya adalah trunking ini digunakan apabila misalkan terdapat ID VLAN atau tagging VLAN yang berbeda. Ada beberapa switch misalkan dengan ID VLAN yang banyak, lalu kita ingin melakukan komunikasi antar ID VLAN tersebut. Nah, manfaat FTP ada 3, yaitu konsistensi VLAN di dalam jaringan, pelacakan dan pemantauan VLAN yang akurat, penambahan VLAN dilakukan secara dinamis. Nah, ada salah satu perbedaan antara VLAN yang biasa kita gunakan dan juga dengan trunking, di mana pada VLAN access link ini secara default ada di seluruh VLAN. Mungkin halnya dia mempunyai ID VLAN yang sama atau tag VLAN yang sama. Tapi pada trunking, metodenya itu digunakan untuk VLAN-VLAN yang berbeda ini. Misalkan ada VLAN ID 1, 2, dan 3. Lalu di switch selanjutnya juga ada VLAN tersebut. Maka kita butuh metode trunking untuk bisa saling mengkomunikasikan satu switch dengan switch yang lainnya, atau VLAN satu dengan VLAN yang lainnya. Nah, secara default semua port pada switch adalah access link, ya. Jadi seluruh switch itu secara default adalah access link. Artinya tanpa VLAN atau trunk, switch itu kan sudah bisa untuk berkomunikasikan dari port 1 sampai port berapa di dalam switch tersebut, ya. Dia hanya dapat mengirimkan frame pada VLAN yang sama antar switch untuk satu VLAN. Sementara trunk link dapat mengirimkan frame pada VLAN-VLAN yang berbeda dalam satu buah switch. Nah, pada dasarnya dia bekerja juga pada switch yang secara fitur mempunyai metode VLAN tersebut di dalam switch tersebut. Artinya dia adalah VLAN yang dapat di-manage, ya. Sementara switch-switch biasa yang bukan manage, maka tidak akan bisa melakukan konfigurasi. Nah, fungsi utama FTP yaitu menyederhanakan pembuatan VLAN pada banyak switch. FTP server dapat melakukan create, add, dan delete VLAN, kemudian mengirimkan informasi VLAN melalui. Oke, berikut adalah konfigurasi VTP, VLAN Trunking Protocol, di mana kalian bisa melakukan konfigurasi pada switch di Cisco, ya, dengan masuk ke dalam CLI dan masuk ke dalam mode config dan memberikan ID VLAN yang diinginkan. Lalu kalian memberikan interface yang digunakan. Contoh di sini interface yang terhubung antara switch tersebut adalah FA01. Maka VLAN ID tersebut 10, 20, dan 30 didaftarkan dengan mode trunk, ya.
ke dalam FA01 ini. Sehingga switch tersebut sudah nanti bisa diakses atau saling berkomunikasi antara satu switch dengan switch yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi VTP server. Mengkonfigurasi VTP domain name dan password, ya, yaitu dengan cara mengetikkan VTP domain CCNA, lalu VTP mode server, lalu memasukkan VTP passwordnya. Nah, yang keempat adalah konfigurasi domain dan password yang dilakukan pada VTP client haruslah sama dengan konfigurasi pada VTP server. Ya, dengan cara memasukkan kembali VTP domainnya, misalkan CCNA, lalu VTP mode client, lalu kalian setting lagi VTP passwordnya. Nah, yang kelima adalah memverifikasi VTP client menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, yang berikutnya adalah extended VLAN. VLAN normal memiliki range ID antara 1 sampai dengan 1005. Jadi ID VLAN itu bisa dilakukan atau di-input angka 1 sampai dengan 1005. Sementara VLAN extended memiliki range ID antara 1006 sampai dengan 4096. Ya, VTP tidak dapat dijalankan pada VLAN extended. Jadi kalian yang ingin menggunakan VTP, ID VLAN-nya itu harus di bawah 1006. Jadi range-nya 1 sampai dengan 1005. Jangan menggunakan VLAN extended. Nah, selanjutnya adalah Dynamic Trunking Protocol atau DTP. DTP dapat mengelola negosiasi dari trunk untuk mengaktifkan trunking pada switch Cisco yang tidak mendukung DTP. Nah, dapat menggunakan perintah switch port mode trunk dan switch port non-gated pada interface yang akan digunakan. Nah, troubleshoot pada VTP dan DTP. Terdapat 4 masalah umum pada VTP. Pertama, versi VTP tidak kompatibel, masalah sandi atau password, nama VTP domain salah atau tidak sama, atau semua switch tersetting ke mode client. Sedangkan ada 3 masalah umum pada DTP, yaitu ketidaksesuaian mode trunk, load VLAN pada trunk, dan juga ketidaksesuaian native VLAN. Nah, layer 3 switching, perbandingan VLAN layer 2 dan layer 3. Layer 2 switching, switch layer 2 tidak dapat meneruskan paket data yang menghubungkan antara dua buah VLAN berbeda. Sementara layer 3 switching, switch layer 3 dapat meneruskan paket data dari VLAN yang berbeda. Jaringan perusahaan modern menggunakan switch multi-layer untuk mencapai pengolahan paket yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah inter-VLAN routing, di mana routing dapat ditransfer ke lapisan core dan distribution dan kadang-kadang bahkan lapisan akses, tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Oke, berikut adalah konfigurasi inter-VLAN routing, ya, menggunakan antara switch dengan router dengan metode encapsulation. Yang pertama, pada switch kita lakukan mode terang terlebih dahulu ke port yang mengarah ke router. Ya, dari port yang dari switch yang mengarah ke router kita berikan akses terangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita buat yang namanya encapsulation di router. Ya, dengan metode encapsulation.onekey. Nah, pada router yang dikonfigurasi adalah port encapsulation tambahan, yaitu di FO0/0 dengan metode tagging pada VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dan VLAN 30. Pada saat pengerjaannya kita tinggal menambahkan saja ya .onekey-nya di ID VLAN 10 dan di VLAN 30.
Nah, setelah itu barulah nantinya dengan encapsulation ini antara hubungan router dengan switch yang mempunyai VLAN akan bisa saling berkomunikasi. Ya, seperti itulah kira-kira gambaran dalam melakukan konfigurasi VTP VLAN Trunking Protocol. Oke. Berikutnya, kalian bisa mengerjakan tugas mandiri ini dengan mengkonfigurasi interVLAN tadi, ya. Lalu pastikan VLAN yang dibentuk dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga, beri penamaan dengan nama dan NIM kalian di semua perangkat switch. Jadi saya mau nama switch dan routernya itu bukan S1 atau R1 lagi, tetapi menggunakan nama kalian masing-masing dan NIM kalian di router dan di switch menggunakan nama. Jadi di router menggunakan NIM, di switch menggunakan nama. Yang ketiga, dokumentasikan konfigurasi yang sudah dibuat tersebut ya dengan menggunakan aplikasi screen recorder, terserah menggunakan aplikasi apapun. Setelah itu diupload pada Google Drive atau YouTube kalian masing-masing ya, dan link tersebut dikirimkan ke Google Drive dosen kalian. Nanti akan saya buat file Google Drive-nya, dan tugas Anda paling lambat dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 4. Dan berikut adalah skema yang bisa kalian buat di Cisco Packet Tracer nanti dengan VLAN ID-nya adalah VLAN 10 dan VLAN 30. Ya. Untuk metode konfigurasinya bisa kalian back tadi di video awal, ada mulai dari melakukan penambahan VLAN ID pada switch di sini, dan juga menambahkan interVLAN dengan metode tadi encapsulation .1 key ya, menggunakan metode itu. Dan harus dilakukan uji coba dari antar PC ini, si VLAN 10 dan juga VLAN 30. Baik itu melakukan komunikasi ke switch dan juga ke router. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini membahas tentang VTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas mandirinya, dan jangan lupa harus dikerjakan masing-masing, jangan sampai ada yang copy paste. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.